Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Riz Magdalena, CKB Angkatan 7 Kota Batam dalam menyelesaikan aksi nyata 3.2 A9 dengan temanya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di SDS Pelita Utama. Ya, tetap PP saya Pak Ignatius dan fasilitator Ibu Yahmawati. Baik, tujuan pembelajaran khususnya adalah agar saya sebagai CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu memiliki hasil pemetaan aset dan pemanfaatan yang saya identifikasi dengan 7 modal aset. Nah, dalam 7 modal aset ini, seorang pemimpin harus mampu untuk mengelola sumber daya. Apa saja 7 modal aset ini? Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Jadi 7 aset utama ini dapat membantu menemukan sumber daya yang akan menjadi aset sekolah. Baik, kita masuk dalam modal yang pertama adalah modal manusia. Di bidang pendidikan terdiri dari tenaga kependidikan yaitu SMA dan S1 untuk bagian administrasi, lalu ada wali murid yang memiliki belakang yang heterogen, dan ada kepala sekolah bagian kurikulum, lalu pengawas sekolah juga pendidikannya S2. Tokoh masyarakat pendidikan ini adalah rata-rata S1 dan memiliki hubungan kolaborasi yang baik. Lalu guru-guru juga memiliki pendidikan S1 dan S2, bahkan ada guru ekspat yang ada, lalu murid juga berlatar belakang yang heterogen. Lalu di modal manusia ini juga ada dokter yang tersedia, baik dokter umum yang berkompeten, bahkan ada puskesmas. Lalu ada juga bidan di daerah sekolah ini yang berkompeten. Ini adalah modal dari yang pertama manusia dalam bidang kesehatan. Lalu masuk modal yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini ada RT RW sebagai narasumber dan mendukung ketertiban murid, ada Karang Taruna berkolaborasi dengan kegiatan kemasyarakatan, ada komunitas keagamaan yang mendukung program kerohanian, ada juga paguyuban wali murid atau paguyuban juga untuk wali kelas, itu mendukung program sekolah, dan ada juga KKG atau MGP, yaitu komunitas berbagi dan mengembangkan diri di PTK. Baik, kita masuk dalam modal yang ketiga adalah modal fisik. Terdapat laboratorium IPA, perpustakaan, ruang UKS, kantin, musola, ruang agama, laboratorium komputer, ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, aula dan sport hall, bahkan ada taman dan lapangan. Nah, modal fisik ini dimanfaatkan untuk tempat dan sebagai sumber belajar murid maupun tempat pelaksanaan program sekolah. Lanjut dengan modal yang keempat adalah lingkungan alam. Nah, di Sekolah Pelita Utama terdapat halaman sekolah yang asri dengan posisi jalan yang bagus. Lalu ada juga pohon rindang dan taman. Modal lingkungan alam dimanfaatkan untuk tempat belajar dan sumber belajar murid sehingga dapat melaksanakan program sekolah. Lalu kita masuk modal yang kelima, yaitu modal finansial. Nah, dalam modal finansial ini ada pendanaan dari pemerintah berupa BOS, yaitu pemanfaatan sebagai pembiayaan kegiatan di sekolah. Lalu ada juga bantuan dari partisipasi pendidikan dari komite sekolah donatur, itu sebagai penyumbang dana dalam kegiatan sekolah, dan ada juga dana sosial yang melatih siswa untuk mendidik karakter anak sehingga dapat mendukung kegiatan keagamaan di sekolah. Lalu kita masuk ke modal keenam, yaitu modal politik. Nah, ada kerjasama dengan pemerintah puskesmas, kepala desa, kecamatan, dan kelurahan. Ada juga kerjasama dengan sekolah luar dengan adanya guru ekspat. Nah, modal politik inilah yang mendukung program sekolah maupun sebagai narasumber. Masuk modal ketujuh, yaitu agama dan budaya. Nah, ada gereja
ada masjid, ada vihara di sekitar sekolah sehingga memudahkan untuk beribadah bagi masyarakat. Selain itu juga memudahkan kegiatan keagamaan siswa secara massal. Ada juga TPQ yang ada dan sekolah yang berbasis keagamaan sehingga dapat meningkatkan rasa agamis. Bahkan ada juga pondok pesantren yang mengadakan kegiatan di sekolah sehingga dapat saling sharing dan berbagi. Nah, kesimpulannya, sebagai pemimpin pembelajaran, saya berupaya dapat mengelola sumber daya sebagai aset yang dapat mendukung sekolah. Aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan bijaksana, sehingga kekuatan atau potensi sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk siswa. Nah, selain itu, dapat memaksimalkan proses pengembangan minat dan bakat sekolah. Demikianlah untuk persentase tugas saya hari ini. Dan sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Baik, saya juga akan menampilkan untuk dokumentasi kolaborasi dengan teman sejawat dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih, sampai jumpa.